semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Bayangin gak sih rasanya gimana kalau suami kalian tuh tiba-tiba menghilang tanpa jejak seperti ditelan bumi? Masih sedih dan penasaran banget dong. Pertama yang ada di pikiran kalian, apakah dia pergi dengan sengaja karena aku ada salah, atau mungkin terjadi sesuatu yang buruk sama dia? Ya pokoknya banyak lah ya asumsi-asumsi di dalam pikiran kalian. Dan aku yakin hidup seseorang setelah mengalami hal sedramatis ini nggak bakalan pernah sama lagi ya guys. Terus akhirnya setelah kalian bisa move on, bisa ikhlas setelah sekian lama, dia malahan muncul lagi, terungkaplah yang sebenarnya. Tapi kebenaran itu justru bikin kalian semakin terpukul. Aduh, parah banget kan? Itu juga guys yang terjadi dalam kasus kali ini. 23 tahun seorang ayah dan suami ini menghilang tiba-tiba, terus dia akhirnya ketemu. Nah, kira-kira kemana dia selama ini? Apa yang terjadi sama dia? Gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku bahas hari ini tentang seorang pria yang berasal dari Indiana, Amerika Serikat yang bernama Richard Hoagland. Dia bekerja sebagai karyawan di salah satu kantor asuransi. Dia sudah menikah, tapi pernikahannya ini nggak berjalan mulus teman-teman. Ada masalah yang udah nggak bisa diselesaikan lagi dan akhirnya dia bercerai dengan istrinya. Nggak lama setelah itu, Richard memulai hubungan baru lagi dengan seorang wanita bernama Linda Eisler. Menurut Linda, Richard itu adalah orang yang baik, dia lucu, dan juga mudah dicintai teman-teman. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah di tahun 1982. 2 tahun kemudian anak pertama mereka lahir, seorang anak laki-laki yang diberi nama Matthew. 3 tahun kemudian anak kedua mereka lahir, anak laki-laki lagi nih teman-teman, diberi nama Douglas. Kehidupan rumah tangga mereka dari luar kelihatannya bahagia dan harmonis banget teman-teman. Bahkan bisa dibilang makmur sih ya, karena mereka itu punya rumah yang bagus, yang luas dengan 5 kamar tidur di dekat danau di area kota Fisher, Indiana. Mereka juga punya speedboat pribadi yang bisa dipakai untuk keliling danau. Seru banget ya. Punya banyak pakaian dari desainer-desainer terkenal, dan mereka juga sering banget tuh jalan-jalan sekeluarga ke pulau-pulau yang eksotis. Tapi semua keindahan dan kebahagiaan ini akan hilang tiba-tiba guys. 10 Februari 93, Richard pamit pergi kerja ke keluarganya seperti biasa. Tapi yang keluarganya nggak tahu, hari itu Richard bukan cuma pergi kerja, tapi dia akan pergi dari kehidupan mereka selama-lamanya. Sore hari di tanggal 10 Februari 93 itu, Richard dan Linda, mereka tuh masih sama-sama di tempat kerjanya masing-masing kan. Tapi Linda itu menerima telepon dari Richard. Terus Richard bilang, sayang aku nggak enak badan nih, aku sakit, aku harus cepet-cepet ke rumah sakit, aku udah nggak tahan lagi. Dan Linda bilang, oh gitu, ya udah kamu tunggu ya di sana, aku bakal jemput kamu dan aku antar kamu ke rumah sakit nanti. Tapi kata Richard, udah nggak usah, aku udah nggak bisa nunggu lagi nih, aku udah bener-bener nggak tahan, aku bakal ke rumah sakit sendiri katanya. Abis itu dia langsung tutup lah teleponnya. Nah saat itu Richard nggak ngomong kan sama Linda dia mau pergi ke rumah sakit mana, dengan siapa atau gimana, nggak ngomong apa-apa sama sekali. Akhirnya Linda ya udah berasumsi, oh dia ke rumah sakit sendiri, ya udah deh ntar selesai kerja aku jemput anak-anak, taruh anak-anak di rumah, terus aku cari dia ke rumah sakit gitu kan. Tapi pada saat Linda pulang kerja, dia ambil anaknya dari daycare, ditaruh di rumah. Di rumah itu belum ada kan Richard. Bingung dong dia, oh kok belum pulang. Dicarilah ke seluruh rumah sakit yang ada di area sana teman-teman. Tapi dia tetap nggak bisa nemuin suaminya. Panik banget ya Linda saat itu, dia khawatir, aduh suaminya kemana nih, ada apa sama dia gitu. Karena kan terakhir kali mereka teleponan, Richard itu lagi sakit gitu loh teman-teman. Apalagi semua barang-barang Richard juga masih ada di rumah. Nah pada saat Linda lagi kebingungan kayak gini, tiba-tiba Richard nelfon
telepon guys. Terus dia bilang sama istrinya, Linda, aku nggak bisa hidup kayak gini terus, kayaknya kamu lebih baik tanpa aku. Habis itu dia langsung tutup teleponnya. Malam harinya Richard nelfon lagi teman-teman, tapi dia bilang yang beda. Dia bilang, Linda maaf ya, aku nggak akan balik lagi ke sana karena aku nggak mau masuk penjara. Nggak ngerti juga sih maksudnya Richard ini apa. Setelah itu Richard berkali-kali nelfon istrinya, tapi bukan buat ngobrol atau ngabarin dia ada di mana, dia kenapa pergi, tapi dia cuma ya ngomong hal-hal aneh yang nggak jelas kayak tadi itu. Habis itu dia langsung tutup teleponnya. Linda bingung banget ya sama sikap suaminya. Akhirnya dia memutuskan untuk datang ke kantor polisi dan melaporkan tentang hal ini. Polisi melakukan penyelidikan. Pertama kali mereka melacak tuh telepon dari Richard. Setelah dilacak, ternyata telepon itu nggak berasal dari Indiana teman-teman, tapi dari 3 area yang berbeda, yaitu Venezuela, Aruba, dan Florida. Polisi juga mulai melakukan pencarian untuk mobil milik Richard. Dan akhirnya mereka berhasil teman-teman. Petugas polisi menemukan mobil Richard di area parkir bandara Indianapolis. Tapi di dalam mobil itu nggak ada Richardnya. Di area sana juga nggak ada Richard, nggak ada tanda-tanda keberadaan dia. Mobilnya tuh kosong seperti ditinggal begitu aja. Mereka juga ngecek tuh penumpang yang terbang dari bandara Indianapolis di tanggal-tanggal pada Richard menghilang, tapi nggak ada nama Richard yang muncul. Padahal mobilnya diparkir di bandara sana ya. Matthew dan Douglas pastinya ya berharap banget ayahnya balik lagi pulang ke rumah, karena saat itu mereka juga masih kecil banget guys, umurnya 9 dan 6 tahun. Dan anehnya setelah lumayan lama Richard menghilang, salah satu anak itu ada yang ulang tahun nih teman-teman. Terus tiba-tiba mereka menerima kartu ucapan selamat ulang tahun dari Richard, dan di dalam itu ada uang sebesar $50. Selain mengucapkan selamat ulang tahun buat anaknya, Richard juga bilang, aku akan kembali suatu saat nanti. Nah, pas ada kartu ucapan begini dari Richard, polisi mulai curiga nih. Loh, kok dia lagi menghilang tapi ngirimin kartu ucapan selamat ulang tahun ya buat anaknya? Mereka tuh sempat curiga sama Linda, teman-teman. Dipikirnya Linda tuh cuma ngarang-ngarang aja suaminya menghilang, padahal dia tahu suaminya di mana. Kemungkinannya ada 2 nih dalam pikiran polisi gitu. Yang pertama, Linda melakukan hal buruk ke suaminya, terus dibikin seolah-olah suaminya ini pergi ninggalin mereka. Nah, yang kedua, ya mungkin Linda nggak melakukan hal itu, tapi seenggaknya dia tuh tahu suaminya ada di mana, cuma dia nggak mau kasih tahu ke orang-orang, dia nggak mau kasih tahu ke polisi juga. Semenjak itu ya, Linda terus-terusan diinterogasi sama polisi. Tapi sayangnya polisi memang nggak pernah bisa menemukan bukti yang bisa menghubungkan Linda dengan menghilangnya Richard, teman-teman. Cuma polisi nggak berhenti mengawasi Linda, karena memang tersangka utama dalam kasus menghilangnya Richard ini adalah Linda, guys. Sampai 10 tahun berlalu, Richard masih belum ditemuin juga, teman-teman. Polisi pun akhirnya menyatakan kalau Richard sudah meninggal dunia, karena kemungkinan dia masih hidup setelah menghilang sekian lama tuh emang tipis banget, guys. Linda harus mulai ikhlas ya dengan kenyataan pahit yang harus dia telan ini. Pastinya kepergian Richard ini sangat-sangat menghancurkan Linda, Matthew, Douglas. Mereka bukan hanya hancur secara mental, dan itu udah pasti, tapi mereka juga hancur secara finansial. Saat Richard pergi itu, ternyata keuangan mereka lagi sulit. Makanya Linda tuh nggak punya uang yang cukup untuk membayar tagihan-tagihan mereka, membiayai hidup kedua anaknya. Dan Linda harus menjual semua barang-barang berharga yang ada di rumahnya untuk melunasi semua tagihan itu. Bahkan anak-anaknya punya baju baru itu cuma pas musim dingin. Itu pun dikasih sama organisasi yang biasanya ngasih buat anak-anak terlantar, anak-anak yang membutuhkan gitu, teman-teman. Aduh, kasihan banget ya, udah kehilangan suami, tiba-tiba harus ngurus kedua anaknya, ditinggalin tagihan banyak banget. Makanya setelah 10 tahun menunggu, 10 tahun loh teman-teman, Linda nggak menjalani hubungan dengan pria manapun karena dia masih berharap nungguin suaminya, siapa tahu suatu hari pulang. Sedih banget sih teman-teman. Tapi setelah 10 tahun itu dan polisi juga menyatakan kalau Richard sudah meninggal, akhirnya Linda mulai menjalin hubungan baru nih sama pria lain, dan dia akhirnya menikah. Tapi sekitar 2 tahun kemudian, tepatnya di musim panas tahun 2016, tiba-tiba seorang detektif asal Florida yang bernama Antonio Cardio nelfon Linda, dan dia bilang apa? Halo, dengan Linda Eisler. Apa kamu kenal dengan pria bernama Richard Hoagland?
Hoagland. Dan Linda jawab, iya pak, saya kenal, itu mantan suami saya tapi dia sudah meninggal. Dan tahu detektifnya jawab apa? Enggak kok, dia belum meninggal, dia sedang ditahan sekarang di Florida. Shock banget dong Linda pastinya teman-teman. Loh kalau emang dia masih hidup kenapa? Kenapa selama ini nggak pernah ngasih kabar, nggak pernah kasih kepastian, kenapa nggak pulang, kenapa pergi tiba-tiba? Wah banyak banget lah pertanyaan di dalam pikirannya. Ternyata menurut kepolisian setelah Richard tiba-tiba menghilang itu, ya dia dalam keadaan baik-baik aja, dia nggak sakit atau kenapa-napa guys. Dia memang mau kabur aja menjauh dari keluarganya. Nah dia tuh pindah-pindah ke beberapa tempat selama 1 tahun. Setelah setahun berkelana, akhirnya dia datanglah ke Florida. Di Florida itu dia menyewa sebuah kabin atau kayak rumah kecil di pinggir danau milik seorang nelayan yang bernama Terry Szymanski. Tapi Terry ini sudah meninggal pada tahun 91. Jadi yang nyewain kabin itu ke Richard adalah bapaknya Terry. Nah, di kabin itu Richard nemuin sertifikat kematian Terry. Jadi di situ ada detail data dirinya Terry kan ya, teman-teman, diambil sama Richard, dimanfaatin sama dia. Jadi dia mencuri identitasnya Terry Szymanski ini, guys. Setelah mendapatkan identitas baru, Richard pindah dari kabin itu ke area Zephyr Hills, masih di Florida juga. Dan di sana dia kayak mulai hidup baru, dia dapat kerjaan lah di sana. Dia sampai beli 2 rumah di sana loh, teman-teman. Dapat lisensi jadi pilot dan punya pesawat pribadi juga. Pada tahun 95, Richard menikah lagi dengan seorang wanita bernama Mary. Dari pernikahan keduanya ini, ketiganya ya berarti. Pernikahan ketiganya ini dia punya 1 anak laki-laki. Gila ya, bisa-bisanya loh teman-teman. Padahal istri dan kedua anak yang dia tinggalin tuh lagi kesusahan, lagi nungguin dia, ngarep dia pulang. Dia ninggalin begitu aja tanpa kasih apa-apa, malahan ninggalin tagihan-tagihan gitu kan. Gak ada kabar sama sekali. Terus dia nikah lagi, mulai hidup baru. Istri barunya Richard yang bernama Mary ini, dia sering banget nanya sama Richard, keluarga kamu di mana? Kok keluarga kamu gak pernah kamu temuin sama aku, mereka nggak pernah berkunjung ke sini gitu. Tapi Richard selalu bisa lah jawab pertanyaan istrinya ini dengan hal yang rada masuk akal gitu teman-teman. Makanya Mary ya udah percaya-percaya aja sama Richard. Sampai akhirnya di sekitar tahun 2015-an ada salah satu keponakannya Terry Szymanski yang asli. Dia itu lagi pengen tahu riwayat keluarganya. Dia lihat-lihat di ancestry.com dan di sana dia lihat loh, kok ini paman Terry beberapa tahun setelah dia meninggal menikah gitu. Kan aneh banget ya teman-teman. Dia ngomong lah sama keluarganya yang lain. Nah mereka semua mau langsung laporin ke polisi, takut. Soalnya takutnya yang mencuri identitas Terry ini orang jahat. Terus kalau mereka lapor polisi, mereka bakal diapa-apain gitu kan. Sampai akhirnya di tahun 2016 mereka berpikir, udahlah gak bisa diterusin nih kayak gini, gak bisa didiamin aja, udah kita lapor aja sama polisi. Datanglah mereka ke kantor polisi dan melaporkan tentang semua hal ini. Pada Juli 2016 kepolisian mendatangi Richard. Terus mereka langsung lah menangkap Richard. Pada awalnya Richard ini nggak ngaku. Dia bilang, bukan, aku bukan Richard, aku Terry. Nih lihat nih, dia ngeliatin kartu SIM-nya, dia ngeliatin akte kelahirannya, bahkan nomor jaminan sosialnya juga. Tapi akhirnya polisi itu ngeliatin sertifikat kematiannya Terry yang asli. Udahlah, habis itu si Richard ini udah nggak bisa mengelak lagi, dia mengaku teman-teman. Richard diberikan hukuman selama 2 tahun penjara. Yes, cuma 2 tahun aja teman-teman setelah apa yang dia lakukan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi memang alasannya Richard pergi itu cuma karena dia pengen menjauh dari keluarganya dan memulai hidup baru. Bingung juga sih ya, ini cowok apa pikirannya ya? Kenapa nggak cerai aja seperti biasa kalau emang dia udah nggak mau berumah tangga? Ya seenggaknya kasih kepastian, jangan ngilang tiba-tiba begini kan, kasihan. Anak-anaknya Richard yaitu Matthew dan Douglas juga jadi korban guys. Mereka harus tumbuh besar tanpa seorang ayah. Dan yang paling terpukul itu adalah Douglas, karena pada saat ditinggalkan umurnya masih kecil ya, 6 tahun. Dan dia ngerasa, apa yang salah ya dengan diri aku, kok bisa ayahku pergi meninggalkan aku gitu. Dan dia jadi pengguna narkoba juga karena ya mungkin frustasi gitu ya mikirin hal ini. Mirisnya pada saat Richard di penjara, Douglas itu juga lagi menjalani hukuman di dalam penjara selama 8 tahun karena narkoba. Douglas sama sekali nggak tahu tentang ayahnya yang masih hidup. Dia lihat beritanya pada saat nonton TV di dalam penjara. Douglas nulis surat buat ayahnya dan isi suratnya kayak gini teman-teman. Sekian lama aku mencari tahu apa yang salah denganku dan aku nggak tahu kenapa kamu pergi. Setelah kamu pergi, semua orang juga bertanya-tanya dan aku kehilangan orang yang paling penting di saat aku masih kecil. Saat sekolah, akhirnya aku menggunakan narkoba untuk membuat rasa percaya diriku tumbuh. Pada saat persidangan kasusnya Richard ini di pengadilan, dia
dia bertemu dengan Linda dan Matthew anaknya. Dan ini pertemuan yang canggung banget. Dan kebetulan saat itu kan Matthew ulang tahun. Jadi dia deketin Matthew, dia bilang selamat ulang tahun nak. Tapi menurut Matthew bukan saat yang tepat banget untuk mengucapkan hal itu. Dan Linda jelas dia marah banget ya teman-teman, karena ditinggalin tanpa sebab, tanpa ada alasan kayak begini. Tiba-tiba pula dia mengira suaminya udah meninggal, dia cari sana sini sampai pas Richard menghilang itu kan ya, rumahnya, speedboatnya dan semua barang-barang itu disita sama bank. Pokoknya perjuangan yang luar biasa banget deh buat Linda ya. Linda menuntut Richard atas tuduhan menyebabkan perceraian yang bikin dia stres, dan juga karena Richard nggak ngasih uang tunjangan untuk anaknya selama 23 tahun itu. Dan memang parah banget sih, selama 23 tahun dia beli rumah, dia beli pesawat pribadi, tapi dia lepas tanggung jawab menafkahi istri dan kedua anaknya itu guys. Tuntutan Linda ini dikabulkan pada tahun 2018. Richard diharuskan membayar uang kompensasi untuk Linda sebesar 1,86 juta dolar. Seenggaknya ya teman-teman ini ikut senang juga sih, walaupun Linda ya udah dibikin menderita banget kayak gini secara finansial, secara mental, hidupnya hancur selama 23 tahun gitu ya teman-teman. Tapi ya akhirnya dia dapat kompensasi. Ini nggak seberapa sih sebenarnya dengan apa yang sudah diperbuat Richard ya. Ini kasus paling aneh dan membingungkan yang pernah aku dengar sih sebenarnya teman-teman. Maksudnya kenapa sih sampai ribet banget ganti-ganti identitas, ngilang tanpa kabar? Kenapa nggak melakukan proses perceraian seperti orang normal pada umumnya? Ya mungkin juga karena Richard ini nggak mau bayar uang tunjangan buat anak-anaknya kali ya. Aduh, sampai kayak gini banget loh. Kalau menurut kalian kenapa sih? Kalau kalian ada pendapat jangan lupa tulis ya di komen, aku pengen banget dengar. Itu dia cerita kali ini teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang nonton, aku makin semangat bikin videonya. Dan untuk kalian yang mau request silahkan DM ke Instagram aku hanifastory92. Jangan lupa di follow juga ya teman-teman Instagram akunya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.